Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini, Senin 8 Juni 2020, kita kembali bertemu di mata kuliah Fisika Bangunan 2. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan evaluasi terkait dengan penyelesaian soal akustik ruang yang pernah saya berikan pada tanggal 11 Mei 2020 sebelum kita libur ya. Baik, alhamdulillah dari soal yang sudah saya berikan, mahasiswa bisa memberikan jawaban dengan sebaik-baiknya, dan kalau saya memberikan persentase, ada 90% mahasiswa yang memiliki nilai sangat bagus ya. Sangat bagus itu artinya nilai 88,5 ke atas, atau nilai B+ ke atas ya, sampai dengan nilai A. Dari yang mendapatkan nilai bagus ya, nilai baik atau nilai kategori A, itu ada beberapa mahasiswa yang saya anggap cukup jeli ya, cukup jeli dalam mengamati soal, bahkan sampai dengan ke penyelesaian soalnya. Ya, ini menarik sekali buat saya, sehingga saya coba untuk memberikan evaluasi itu pada hari ini. Baik, di mana kejelian mereka? Jadi ini contoh soalnya ya, yang sudah kalian semua kerjakan. Kemudian saya mengambil ruangan seminar di lantai 1 gedung C sebagai contoh soal, di mana ruangan itu, kalau kalian pernah masuk ke dalamnya ya, ruangan itu dindingnya dilapisi oleh panel kayu, ya, di samping kanan kiri, kemudian di bagian belakang. Kemudian di atas salah satu dinding itu ada jendela kaca. Ya. Kemudian memang di sini saya anggap lantai datar ya, tapi sebetulnya lantainya berundak. Oke. Dari soal ini ya, kalian sudah mengerjakan secara detail. Pertama harus menghitung dulu kemampuan serap bunyi dari masing-masing elemen ruang. Ya, dari dinding, kemudian panel kayu yang melapisi dinding, kemudian jendela, kemudian lantai, ya, kemudian plafon, kursi, ya, bahkan orang atau audiens pun juga harus kita hitung. Ya. Nah, dari perhitungan ini, hasil yang diperoleh adalah 0,77 detik. Ya. Nah, apakah ideal ruangan ini untuk sebuah ruang seminar? Oke, kalau melihat dari standar, di mana untuk percakapan normalnya atau idealnya itu adalah 0,5 sampai 1 detik. Ya. Karena ruang seminar ini kita anggap ruang yang fungsinya untuk percakapan. Sehingga hasil 0,77 detik ini sudah dianggap ideal. Oke ya. Karena antara 0,5 sampai 0,1 sampai 1 detik itu idealnya adalah 0,75, tapi yang kita peroleh adalah 0,77. Selisih 0,02 tidak signifikan ya, sehingga nilai yang kita peroleh 0,77 ini sudah dianggap dianggap ideal. Oke. Kemudian apa yang membuat saya terkesan dengan jawaban kalian? Jadi mungkin ada beberapa mahasiswa yang bingung, ini yang mau saya pakai standar yang mana, gitu ya? Apakah standar ideal percakapan
ataukah standar berdasarkan volume ruang, karena ini juga sudah saya berikan ketika kuliah, ya, di mana volume 1000 meter kubik itu nilai waktu dengungnya adalah 0,8 detik. Ya, idealnya adalah segini. Atau saya mengambil standar berdasarkan waktu dengung ruang seminar yang diambil dari SNI, ya, SNI. Kalau di Mediastika juga ada di sana, ya, di bukunya Mediastika, tapi kita ambil dari SNI. Nah, yang mana yang mau kita ambil? Ya. Nah, untuk menjawab soal tadi, kalian bisa mengambil salah satu, atau mungkin 2 di antara 3 ini juga boleh, atau mungkin 3-3-nya, gitu ya. Nah, yang sudah dikerjakan temanmu yang tadi saya katakan cukup jeli, awalnya dia mengambil satu dulu, ya, mengambil satu standar, di mana hasilnya sesuai dengan jawaban tadi 0,77 detik, ya. Tetapi oke, saya coba untuk pen, oke, ya, benar, ini sama dengan hasil kita tadi, itu. Tapi kemudian dia mengatakan kalau saya mengambil dari volume ruang, maka harusnya 0,8 detik. Oke, itu kalau 1000 meter persegi. Sementara ruang seminar itu hanya 882 meter persegi. Artinya nilai waktu dengungnya mestinya lebih rendah, ya, lebih kecil atau lebih rendah dari 0,8. Ya. Nah, hanya saja mahasiswa ini langsung mengatakan 0,5 detik. Nah, ini yang menurut saya dari mana angka ini, gitu ya. Oke, misalkan saya ambilnya 0,5 detik saja. Walaupun sebetulnya ini dasarnya belum kuat, ya, dari mana dia bisa mengambil begini. Oke, kemudian kalau dihitung nilai T-nya saya andaikan 0,5 detik, maka sepertinya memang perlu ada penambahan material. Seperti yang disebutkan ini, ya. Ini perlu ada penambahan material. Kalau di sini dia mengambil plafon, ya. 252 ini adalah luas dari plafon bisa atau lantai pun bisa. Jadi ditambahkan material, ya, agar supaya nanti waktu dengungnya adalah 0,5, ya. Sehingga ditemukan nilai koefisien serap material itu adalah 0,4. Nah, apa materialnya? Oke, kita harus melihat buku Fisika Bangunan karya Prasasa Satwiko. Di sana ada jenis-jenis material dan besar koefisien serapnya. Ya. Oke, kemudian yang kedua, ada juga temanmu yang langsung mengambil dari standar SNI, ya, standar tentang spesifikasi tingkat bunyi dan waktu dengung dalam bangunan gedung dan perumahan. Ya. Dia mengambil standar ruang seminar. Oke, ini ruang seminar atau ruang audiovisual atau ruang pertemuan, ya. Ini 0,6 sampai 0,8 detik. Ya. Kemudian dia mengambil nilai tengahnya 0,7 detik. Ya, sehingga ditemukan material yang harus ditambahkan di plafon atau di lantai adalah material dengan serapan bunyi 0,11. Oke, ya. Jadi awalnya dia mengerjakan dengan penyelesaian seperti yang saya contohkan di awal, tapi kemudian dilanjutkan untuk melihat standar yang lain. Ada juga ini, ya, ini hampir sama dengan yang pertama tadi. Jadi dia mengambil dari volume ruang. Kemudian di sini dikatakan saya menyarankan untuk diganti dengan
plafonnya ya berupa Ethernet, karena di standar menurut bukunya Dulu dan Leslie, koefisien serap Ethernet adalah 0,17. Gitu ya. Nah, sehingga ketika ditambahkan angka 0,17 kali ya, dikali dengan 252 luas plafon atau luas lantai, maka ditemukan nilai waktu dengungnya adalah 0,68. Ini kalau nilai 0,68 ini kita kembalikan ke standar SNI, ya maka sesuai juga ini ya 0,68. Oke ya. Oke, jadi itu contoh dari penyelesaian teman-temanmu ya yang menurut saya cukup jeli dalam menyelesaikan soal-soal, sehingga tidak berhenti sampai dengan di pengerjaan seperti ini saja, tapi sampai coba diselesaikan secara teknis, material apa yang kira-kira bisa digunakan agar supaya ruangan itu lebih nyaman lagi dari aspek akustik. Terima kasih, mudah-mudahan kalian bisa memahami, dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.